Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tanah bukan hanya tempat berpijak, tetapi sebagai akar dari identitas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Korpus dengan saya Novian, pembicara pertama, Danang selaku pembicara kedua, dan Amir selaku pembicara ketiga, yang mana dalam kesempatan kali ini kami menyatakan dengan tegas bahwa kami menerima lahirnya mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, masyarakat adat telah menjadi bagian penting dari identitas dan sejarah bangsa, bahkan jauh sebelum negara terbentuk. Secara konstitusional, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Namun, pengakuan tanpa perlindungan hukum yang jelas akibatnya, masyarakat adat terus-menerus menjadi korban ketidakadilan, kehilangan tanah, dan bahkan mengalami kriminalisasi. Asas legalitas dalam hukum menuntut semua perlindungan hak harus berdasarkan hukum tertulis. Tanpa undang-undang yang sah, masyarakat adat berada dalam ketidakpastian hukum. Menurut teori John Rawls, negara berkewajiban melindungi kelompok paling rentan dan masyarakat adat merupakan kelompok rentan yang kerap dikriminalisasikan hanya untuk mempertahankan tanahnya. Dewan juri yang terhormat, DPR Republik Indonesia sebagai wakil rakyat dan membentukkan undang-undang harus segera mengesahkan RUU masyarakat adat sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat integrasi bangsa. Penundaan pengesahan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat adat dan melemahkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, RUU ini sebagai jalan pulang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya secara sah dan bermartabat. Terkait gagasan dan argumentasi selanjutnya akan dibangun oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Via Justisia Ruwacaelu, tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan memperkuat argumentasi tim kami dengan menunjukkan mengapa pengesahan RUU ini sangat krusial secara struktural, hukum, dan sosial. Hingga hari ini, masyarakat adat belum memiliki perlindungan hukum yang terpusat dan kuat. Ketentuan soal pengakuan adat tersebar dalam Undang-Undang Sumber Daya Alam, Agraria, hingga Kehutanan yang tidak memberikan pengakuan secara komprehensif atau perlindungan secara maksimal. Inilah sebabnya mengapa RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan oleh DPR RI. Dewan juri yang terhormat, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2023, terdapat 241 konflik agraria di Indonesia. Sebagian besar terjadi di wilayah adat. Masyarakat adat kehilangan akses atas tanahnya karena tumpang tindih, perizinan, penggusuran, dan dominasi oleh korporasi besar. Ini menunjukkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, masyarakat adat akan terus menjadi korban. Dewan juri yang terhormat, data Forest Watch Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta hektar wilayah adat belum diakui secara resmi dan terdapat 925 orang dari komunitas adat dikriminalisasi karena membela tanahnya sendiri. Ini adalah realitas yang mendesak untuk segera diselesaikan. Rancangan undang-undang masyarakat adat yang sudah lama tertunda adalah solusi hukum yang komprehensif dan substantif untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak atas tanah, budaya, kelembagaan adat, serta menjamin partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan berbagai organisasi masyarakat sipil mendukung percepatan pengesahan RUU ini sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Dewan juri yang terhormat, terkait investasi dan pembangunan, banyak yang beranggapan bahwa RUU ini dapat menghambat pembangunan nasional. Justru sebaliknya, berdasarkan studi UNDP pada tahun 2022 membuktikan bahwasanya negara-negara dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat memiliki resiko lebih rendah dan lebih kondusif bagi investasi jangka panjang. Selain itu, wilayah adat terbukti menjadi benteng terakhir pelestarian lingkungan. World Resources Institute mencatat bahwa deforestasi wilayah adat 2-3 kali lebih rendah dibandingkan kawasan non-adat. Yang ini berarti bahwasanya masyarakat adat bukan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai penjaga sumber daya alam yang telah terbukti secara efektif. Dewan juri yang terhormat, pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga strategi pembangunan yang berkelanjutan dan juga berkeadilan. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan oleh DPR RI. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, argumentasi penutup maupun simpulan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya selaku pembicara ketiga. Solus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menutup debat ini dengan menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan realitas yang terus berlangsung hari ini. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah bangsa, tetapi juga penjaga nilai-nilai hidup yang telah diwariskan turun-temurun, menjaga tanah, hutan, dan budaya dengan cara-cara
yang penuh kearifan dan keberlanjutan. Namun hari ini justru mereka yang paling menjaga menjadi yang paling dilanggar. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, masyarakat adat terus menjadi korban dari konflik agraria, tumpang tindih perizinan, penggusuran paksa hingga kriminalisasi. Dalam banyak kasus mereka dikriminalisasi hanya karena bertahan hidup di tanah nenek moyangnya sendiri. Konstitusi kita melalui pasal 18B ayat 2 secara tegas mengakui hak masyarakat hukum adat. Tapi pengakuan tanpa perlindungan hukum adalah omong kosong. Negara seharusnya tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tapi harus hadir melalui produk hukum yang konkret. Inilah pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat, bukan hanya sebagai pengakuan formal, tetapi sebagai jaminan keadilan substantif yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Juri yang terhormat, RUU ini juga merupakan instrumen penting untuk memutus rantai ketidakadilan yang selama ini menjerat masyarakat adat. RUU ini memberi dasar hukum yang jelas atas hak mereka atas tanah, budaya, dan kelembagaan, serta memastikan partisipasi mereka dalam setiap kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Dalam konteks negara hukum, asas legalitas menuntut setiap perlindungan dijalankan berdasarkan hukum tertulis. Tanpa undang-undang ini, masyarakat adat hidup dalam ketidakpastian hukum yang merugikan. Lebih jauh, pengesahan RUU ini adalah bentuk pembangunan yang manusiawi. Dalam pandangan modern, pembangunan tidak boleh lagi berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, tetapi harus berakar pada prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Masyarakat adat telah membuktikan diri sebagai pelindung lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, sudah saatnya negara berdiri di sisi yang benar dari sejarah, tidak lagi menutup mata atas penderitaan masyarakat adat, tidak lagi menjadikan mereka korban dalam nama pembangunan. DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengesahkan RUU ini, sebab keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Maka kami dengan tegas menyatakan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat adalah wujud konkret dari keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, dan kemajuan peradaban hukum kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.